Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Adelia dengan NIM 0704201005. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Stambuk 2020. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai Khalifah Utsman bin Affan untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester yang diampu oleh Ibu Nabila Yasmin dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kali ini kita akan membahas mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Sebelumnya, teman-teman udah ada yang tahu belum apa sih sebenarnya arti khalifah itu? Nah, khalifah itu adalah pemimpin di muka bumi ini setelah Rasulullah SAW wafat. Dan kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya seperti Khalifah Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi Muhammad dan Khalifah Rasulullah yang ketiga. Utsman bin Affan berasal dari keturunan Bani Umayyah, salah satu suku Quraisy yang banyak mewarnai sejarah perjalanan bangsa Arab di samping Bani Hashim, baik sebelum kedatangan Islam maupun sesudah Rasulullah SAW diutus. Utsman bin Affan dipilih sebagai khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab, dan untuk lebih jelasnya mengenai Khalifah Utsman bin Affan kita akan bahas di video ini. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai biografi beliau agar kita semakin dekat dan mengenal sosok beliau. Utsman bin Affan sendiri mempunyai nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah dari Puak Quraisy. Nama ayahnya bernama Affan bin Abi al-Ash dan ibunya bernama Arwah bin Quraisy bin Rabi'ah. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Ia sangat kaya tetapi tetap berlaku sederhana, dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kejayaan Islam lah teman-teman. Salah satu contohnya, ia pernah menyumbangkan 950 ekor unta dan 50 bagal serta 1000 dirham dalam ekspedisi untuk melawan Mesir pasukan muslim yang diinstruksikan untuk memasuki Afrika Utara. Sebagai salah satu pertempuran penting di sini ialah Zaid Sawari atau yang lebih kita kenal dengan peperangan tiang kapal yang terjadi di Laut Tengah dekat kota Iskandaria antara tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Konstantin dengan laskar muslim yang dipimpin oleh Abdullah bin Abi Saroh. Lalu beliau ini dijuluki Dzun-Nurain teman-teman. Dzun-Nurain itu sendiri berarti mempunyai dua cahaya karena mengawini dua putri Nabi SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum, secara berurutan setelah yang satu meninggal. Ia juga mempunyai anak dari Ruqayyah, dari perkawinannya dengan Ruqayyah, tetapi anaknya meninggal teman-teman pada tahun 4 Hijriah dalam usia 6 tahun. Nah, isi video kali ini itu mengenai pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Lalu apa saja prestasi Utsman bin Affan sebagai khalifah selama dia memerintah? Lalu apa saja tuduhan nepotisme yang diuturkan kepada beliau? Dan apa saja bukti yang bisa membantahkan tuduhan nepotisme tersebut? Lalu bagaimana terjadinya pemberontakan dan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan? Kita akan bahas di video kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan ini bermula ketika Umar sakit keras karena tertikam oleh budak Persia. Lalu
beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas tim formatur ini memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Nah, Abdurrahman bin Auf dipercaya menjadi ketua tim formatur ini. Lalu Umar bin Khattab wafat. Tim formatur mengadakan rapat. 4 orang anggota mengundurkan diri menjadi calon khalifah sehingga tinggal 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan cukup menghadapi kesulitan karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan yang menjadi khalifah. Sedangkan di antara calon pengganti Umar bin Khattab terjadi perbedaan pendapat, di mana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas lebih mendukung ke Ali bin Abi Thalib. Maka pada tanggal 29 Zulhijjah 23 Hijriah, Utsman lah yang dibait dan mulai mengemban tugasnya pada tanggal 1 Muharram 24 Hijriah. Pengangkatan ini adalah hasil permusyawaratan dewan. Utsman bin Affan menduduki amanah sebagai khalifah berusia sekitar 70 tahun sampai 82 tahun. Pada masa pemerintahan beliau, bangsa Arab berada pada posisi permulaan zaman dan perubahan. Hal ini ditandai dengan perputaran dan percepatan pertumbuhan ekonomi, disebabkan aliran kekayaan negeri-negeri Islam ke tanah Arab seiring dengan semakin meluasnya wilayah yang tersentuh syiar agama. Lalu kita ke prestasi beliau, prestasi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih pada usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu prestasi yang dicapai beliau sangat banyak. Salah satunya ada kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia penyusun Al-Quran. Panitia ini diketuai oleh Zaid bin Tasbit, anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Harits. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf. Lalu ada renovasi Masjid Nabawi. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana, teman-teman. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulanya memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab dan kemudian dilanjutkan renovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan corak yang lebih indah. Lalu ada pembentukan angkatan laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul ini disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Lalu yang terakhir ada perluasan wilayah. Wilayah perluasan di masa Utsman bin Affan ada beberapa poin, teman-teman. Ada perluasan ke Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin Ash dan Huzaifah bin Yaman. Lalu ada perluasan ke Armenia yang dipimpin Salam Rabi'ah al-Bahli. Lalu ada Afrika Utara, tepatnya di Tunisia, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Saroh. Lalu ada penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin Walid bin Uqbah. Nah, di sini saya tampilkan beberapa gambar mengenai Utsman bin Affan. Yang di sebelah kiri paling awal itu ada gambaran Mushaf Al-Quran yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Lalu ada perluasan wilayah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Lalu ada renovasi Masjid Nabawi kala itu, dan yang terakhir ada makam dari Utsman bin Affan sendiri. Kenapa saya tampilkan makam Utsman bin Affan? Karena kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Utsman bin Affan dan pemberontakan serta tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Memang pemerintahan Utsman bin Affan ini tidak selalu berjalan mulus ya teman-teman. Beliau banyak mendapat tuduhan nepotisme. Di antaranya yang salah satu saya pilih yaitu tentang penggantian gubernur Bashrah
yakni Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Amir sepupu Utsman, yang sulit dibuktikan sebagai tindakan nepotisme. Kemudian Khalifah Utsman juga menyerahkan sepenuhnya urusan pemilihan pimpinan kepada rakyat Bashrah, namun pilihan rakyat tersebut dianggap gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya. Lalu Khalifah Utsman juga diisukan telah menyerahkan masing-masing 100.000 dirham dari Baitul Mal kepada Haris bin Hakam dan Marwah bin Hakam. Persoalan sebenarnya adalah Khalifah Utsman ingin mengawinkan seorang putranya dengan putri Haris bin Hakam dengan menyerahkan 100.000 dirham yang berasal dari harta pribadi miliknya sebagai bantuan. Dengan demikian terbukti sebenarnya bahwa Khalifah Utsman bin Affan tidak melakukan nepotisme dan praktek korupsi selama masa kepemimpinannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pemberontakan dan tragedi wafatnya Utsman bin Affan. Sebenarnya dalam pemerintahan Khalifah Utsman ini tergolong sukses pada 6 tahun awal dari pemerintahannya. Namun sesuai dengan catatan sejarah bahwa 6 ke depan banyak terjadi perubahan-perubahan, termasuk tuntutan rakyat, di mana adanya nepotisme di tubuh pemerintahan Utsman yang sangat meresahkan kehidupan rakyat. Ketika Utsman mengangkat Marwah bin Hakam, sepupu khalifah yang dituduh sebagai orang yang mementingkan diri sendiri dan suka intrik, menjadi sekretaris utamanya, dan ketika itu spontan rakyat timbul emosi tak percaya terhadap keputusan yang diambil oleh Utsman tersebut. Begitu pula penempatan Muawiyah, Wahid bin Uqbah dan Abdullah bin Sa'ad, masing-masing menjadi gubernur Suriah, Irak dan Mesir, yang jelas tidak disukai oleh umum. Ditambah lagi tuduhan-tuduhan keras bahwa kerabat khalifah memperoleh harta pemerintah dengan mengorbankan kekayaan umum dan tanah negara. Akibat emosi yang tidak dapat dikendalikan lagi, sesampai di Madinah, mereka langsung mendatangi rumah Utsman bin Affan. Ketika itu, Ali dan kedua anaknya Hasan bin Husain dan beberapa orang lainnya berusaha menghalau dan mencoba bernegosiasi kembali sebenarnya. Namun hal tersebut gagal karena banyak para pemberontak, para sahabat, dan yang lainnya tak kuasa menghalangi mereka yang penuh emosi untuk membunuh Utsman yang sudah direncanakan selama kurang lebih 40 hari. Meskipun rumah itu dijaga oleh putra Ali dan Zubair, mereka tetap masuk dan membunuh Utsman yang sedang membaca Al-Quran sehabis sholat. Istrinya Nailah pun menjadi korban keganasan orang-orang ini, sehingga Wardan bin Samurah berhasil membunuh beliau. Kejadian ini berlangsung pada hari Jumat 8 Zulhijjah 35 Hijriah. Dengan demikian, berakhirlah video animasi mengenai khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan. Semoga ada pelajaran yang dapat kita ambil dan ada hikmah yang dapat kita petik dari kisah beliau. Dan semoga juga teman-teman tak bosan dan tak jenuh untuk mencari tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam, bagaimana khalifah-khalifah beliau menyiarkan agama Islam, bagaimana sejarah peradaban agama Islam. Saya Diva Delia, jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.